Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, Shalom. puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus tetap menjangkau hati setiap kita ya, tidak dibatasi oleh apapun. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati kita, fokus untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Karena satu-satunya tujuan kita malam ini adalah mengalami Tuhan, menyentuh hati Tuhan, melekat sama Tuhan. Amin. Kita mau capai destiny itu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya jika malam hari ini kami masih bisa bertemu di dalam hadirat-Mu lewat online Zoom Tuhan. Kami percaya Roh-Mu saat ini juga sedang bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami mau menyembah Engkau dan kami mau mengalami terobosan yang besar yang daripada Tuhan sehingga roh kami dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai bermazmur sama Tuhan. Nyanyikan pujian, ucapkan sembah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Bapa yang setia, Yesus yang penuh kasih. Hadirlah dan bertatalah di hati setiap kami Tuhan, karena kami percaya Roh-Mu bekerja. Haleluya. Ya dalam asyik. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian yang ingin kami persembahkan kepadamu Bapa. Dan kami satu-satunya hanya menantikan Engkau. Hadirlah, lihatlah, bertahtalah Engkau saat ini jamah setiap kami. Haleluya. Yesus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Namamu yang memberi kekuatan. Haleluya, Yesus. Biarlah hati kami dijamah oleh Roh Kudus, sebab tiada yang lain yang kami ingini saat ini selain Engkau saja, Tuhan. Engkau saja yang kami ingini saat malam hari ini, merasakan hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari umat Tuhan, kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan, tidak ada yang kuingini selain Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga, amin. Selain Kau tiada yang lain, yes, yang kuingini di bumi, yes, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku, tetaplah Kau Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku, katakan, habis lenyap, gunung batuku dan badanku. Hanya Kau Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama, tetaplah Kau Yesusku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Tiada yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Tiada yang kami perlukan selain Yesus saat ini. Haleluya. Mari sembah Tuhan, katakan Engkau
yang kami rindukan. Engkau satu-satunya yang kami nanti-nantikan. Engkau satu-satunya yang kami cari malam hari ini Tuhan. Engkau beri kami hati yang setia sampai akhir, sampai daging dan tubuh kami habis lenyap. Biarlah Engkau tetap yang menjadi bagian kami Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sembah Dia. Ucapkan sembahmu, ucapkan syukurmu, kemana bawa pujian kepada namanya yang kudus. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan, Engkaulah gunung batu, Engkaulah keselamatan, Engkaulah kesembuhan, Engkaulah jawaban, Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Kau Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, hanya Kau Tuhan. Engkau bagian kami, Engkau Allah kami selamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Kau Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau satu-satunya Allah kami, Engkau satu-satunya bagian kami, Engkau satu-satunya kekayaan kami Tuhan dalam hidup ini. Sungguh tidak ada yang kami inginkan selain Yesus. Roh-Mu saat ini Tuhan, yang menghibur, yang menguatkan, yang memampukan kami untuk hidup di jalan-jalan-Mu pada masa-masa ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau bagian kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekayaan kami, Engkaulah harta kami yang paling berharga. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk firman-Mu. Kami mau hati kami dilembutkan, kami mau telinga kami ditahirkan, kami mau hati kami Tuhan dilayakkan, agar firman yang Kau berikan, yang Kau nyatakan malam hari ini lewat hamba-Mu, itu menguatkan roh kami, menghidupkan roh kami, memulihkan batin kami, dan kami mengalami terobosan malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman, berikan ucapan-ucapan ilahi, perkataan-perkataan Allah yang menghidupkan, yang membangun, yang menyembuhkan, lahir dari ucapan hamba-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap mendengar firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya persilakan kepada hambanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebelum hambanya akan sharing firman Tuhan, saya akan memperkenalkan dulu. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, daripada Bapak Evangelis
Pak Andre. Beliau dari Thailand ya, misionaris dari Thailand. Kita akan diberkati bagaimana perjalanan beliau untuk menjadi seorang misionaris di Thailand. Ya, sekali lagi Bapak Saudara, mohon maaf jika malam hari ini hambanya Pak Niko sedang ada pelayanan. Jadi nanti beliau akan menyusul. Ya, mari sama-sama kita sama-sama menyambut hambanya Bapak Andre Dean Sahagas. Selamat melayani, welcome. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, Shalom semuanya. Sebelum saya bagikan sedikit firman Tuhan, mari saya perkenalkan lebih lanjut. Saya Andre, saya sudah, saya teman dari Pak Niko, sudah 20 tahun, mungkin 20 tahun yang terakhir. Kami sama-sama berada dalam pergerakan doa. Nah, sebelum saya bagikan firman Tuhan, sedikit saya bagikan sedikit mengenai bagaimana saya ini ada di Thailand. Selama 3 atau 4 tahun terakhir, Tuhan membawa saya untuk melakukan perjalanan misi di beberapa negara di Asia Tenggara. Namun pada tahun yang lalu, waktu saya sedang ada di Thailand, saya akhirnya tidak bisa melanjutkan karena adanya COVID ini. Nah, tapi saudara-saudara, sebentar, saudara, ini ada masalah dengan ini saya. Oke, saya ajak saudara-saudara berdoa dulu sebentar. Terima kasih Bapak di sorga untuk waktu ini kami bisa berada di tempat ini dan kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap kami bisa memiliki hikmat dan wahyu sehingga firman yang disampaikan bisa diterima dan bisa dimengerti sebagaimana seharusnya. Juga tolong supaya teknologi yang sedang kami pergunakan tidak ada masalah sehingga apa yang bisa disampaikan bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, sekali lagi saya ulangi, ya saya itu sudah kenal Pak Niko sejak lama. Kami sama-sama bergerak di dalam doa sekitar 15-20 tahun yang lalu di Bandung. Dan kami memang tidak sama-sama lagi, tapi sering kami berhubungan. Ya, saya sering ketemu dengan dia waktu saya ada di Bandung. Nah, tapi sejak tahun yang lalu, ya saudara sendiri mengerti bahwa kita mengalami COVID, sehingga saya itu sedang ada di Thailand untuk melakukan perjalanan misi. Bukan hanya di Thailand, tapi di beberapa negara, di Vietnam, di Sri Lanka, dan saya itu sedang mau menuju ke India. Tapi begitu saya mau ke India, akhirnya bandaranya ditutup, semuanya penerbangan dihentikan dan sebagainya. Jadi sudah 1 tahun saya itu 1 tahun lebih saya ada di Thailand. Nah, waktu COVID ini dimulai, ya saudara mengerti bahwa ya banyak orang yang terjebak di tempat yang bukan negara asal mereka. Ya sama seperti itu. Ya, saudara, saya dari Indonesia, tapi saya ada di Thailand, dan saya tidak bisa melakukan perjalanan misi. Nah, waktu itu saya, ya sama seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang, tentunya mau kembali seperti itu, ingin kembali ke Indonesia, karena untuk melakukan perjalanan tidak mungkin, di Thailand juga, di tempat di mana saya berada saat itu, saya itu boleh dikatakan tidak kenal siapapun, dan ya, keuangan saya menipis, setelah itu juga tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, waktu saya berpikir untuk kembali, saya mencoba kembali 1-2 kali, entah kenapa penerbangannya selalu dibatalkan. Nah, begitu 1-2 kali penerbangan itu dibatalkan, saya kemudian mencoba untuk mencari penerbangan berikutnya. Nah, selama saya menunggu, saya berdoa kepada Tuhan. Ya, kenapa penerbangan yang pertama, yang kedua,
Dan saya berkata, kalau sekali lagi penerbangan ini dibatalkan, saya mau mencari Tuhan lebih lanjut untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan begitu penerbangan yang ketiga sebetulnya nggak dibatalkan, cuma diundur. Tapi kemudian saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ini adalah waktunya buat orang-orang yang ada di negeri asing untuk kembali semua ke negara asalnya. Saya orang Indonesia, saya ada di Thailand, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak kenal siapa-siapa, dan juga ya kalau di rumah sendiri kan tidak usah butuh biaya, tetapi kalau di sini harus ada biaya. Nah, saya pikir ya saya mau mengikuti semua yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu kembali ke negara asalnya. Tapi waktu saya berdoa, saya berkata, Tuhan, saya ini warga negara Indonesia dan saya bermaksud untuk kembali ke Indonesia. Tapi kemudian saya dapat firman ya dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 bahwa kewargaan negara kita itu adalah dari sorga. Nah, waktu saya mendapatkan firman itu, saya mulai merenungkan apa maksudnya. Nah, waktu saya kemudian mengerti bahwa saya itu ada di situ adalah utusan sebagai warga negara sorga. Jadi saya bukan secara manusia, memang saya terjebak, terdampar gitu, tetapi secara ilahi, secara rohani, Tuhan menyatakan kepada saya bahwa saya itu ada di situ sebagai warga negara sorga dan sebagai utusan dari sorga. Dan saya tidak boleh mengikuti keberadaan saya secara manusia, yaitu orang Indonesia untuk kembali ke Indonesia, tetapi saya harus mengikuti apa yang menjadi Tuhan mau sebagai utusan dari kerajaan sorga. Nah, saya berdoa mencari Tuhan, saudara-saudara. Awalnya doa saya itu adalah doa yang bersifat ya seperti istilahnya, Tuhan gimana ini, tolong saya supaya saya bisa kembali, Tuhan tolong saya karena keuangan saya menipis, saya juga tidak kenal siapapun di sini, tidak bisa kemana-mana, lebih enak untuk kembali ke Indonesia seperti itu. Tapi setelah saya mendapatkan firman itu, saya mengubah doa saya, tidak lagi doa yang sepertinya sifat minta pertolongan dari Tuhan karena keberadaan saya yang terdesak, yang istilahnya kepepet ya dari segi keuangan, dari segi tidak bisa bergerak, saya tidak bisa bahasa Thailand, saya tidak kenal orang di Thailand, di tempat saya berada. Jadi saya minta supaya buka jalan, karena waktu pertama kali mau kembali, penerbangan dibatalkan, kedua mau kembali, penerbangan dibatalkan, yang ketiga diundur. Jadi saya seperti orang yang ya istilahnya yang aduh kok begini begitu. Jadi saya minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong saya. Nah, tapi setelah saya dapat firman bahwa kewarganegaraan saya adalah kewarganegara sorga, saya sedikit mengalami perubahan di dalam hati saya. Saya mengalami perubahan di dalam cara doa saya. Doa saya tidak cenderung minta pertolongan, tidak cenderung untuk merengek ataupun memohon-mohon kepada Tuhan supaya dibukakan jalan buat kembali. Saya berdoanya adalah, Tuhan, kalau memang ini merupakan kehendak-Mu, walaupun pada saat itu saya masih belum tahu apa-apa. Saya butuh untuk bisa tempat penampungan. Kedua, kalau saya ada di situ, mau apa begitu? Karena ya semuanya sedang lockdown, tidak bisa kemana-mana, gereja pada tutup dan sebagainya. Nah, tapi waktu saya punya firman itu dan semakin meyakini bahwa Tuhan mau saya ada di situ, ada di Thailand ini, sekalipun belum tahu apa tujuannya atau bagaimana, harus kemana, saya belum tahu. Tetapi di hati saya sudah ada perubahan. Dari satu keadaan yang bimbang, nggak menentu, menjadi lebih yakin bahwa saya harus ada di situ. Nah, setelah itu saya berdoa lebih lanjut. Ya, pertama tentunya masalah keuangan, masalah penampungan. Kemudian masalah saya nggak ada orang yang kenal. Nah, tapi singkat ceritanya bahwa saya terhubung dengan seorang yang berasal dari Thailand yang ada di Singapura. Dia teman saya, dan melalui dia
Kemudian saya minta, saya ini butuh masker gitu. Jadi tolong di mana sih saya cari masker karena saya ini seperti terdampar. Akhirnya dia menghubungi temannya yang ada di tempat di mana saya berada. Nah, dari situlah dia mengantarkan masker, tetapi disitulah saya mulai mengerti. Karena ternyata orang ini dibawa untuk anterin masker ke saya, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan mau untuk saya melayani dia. Akhirnya dia dijamah oleh Roh Kudus. Singkat ceritanya, dari dia saya terhubung dengan orang lain, dari dia saya terhubung dengan orang lain. Sampai sekalipun pada saat itu sedang masa lockdown, saya bisa dapat tempat penginapan, di mana di tempat penginapan itu ada gereja yang bisa tetap dilakukan sekalipun sedang lockdown, karena gerejanya di tempat penginapan yang ada di dalam gitu, jadi bukan di tempat umum. Nah, dari situ Tuhan menunjukkan, pertama ada pemeliharaan, kedua kemudian Tuhan bukakan jalan untuk akhirnya saya bisa melayani. Dan akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama ya Tuhan bukakan jalan lebih besar lagi, saya terhubung dengan lebih banyak orang, terhubung dengan lebih banyak gereja, dan juga di samping itu ada pemeliharaan. Nah, tapi itu dimulai dari keadaan saya yang seperti terjepit, seperti terdesak dan pengen pulang, sampai akhirnya satu firman itu mengubahkan saya, bahwa saya, ya karena saya pulang, ya saya berpikir kan saya warga negara Indonesia dan saya harus pulang. Tetapi setelah saya mendapatkan firman bahwa saya warga negara sorga, itu membuat saya cara berpikirnya berubah, bahwa saya ada di situ bukan sebagai warga negara Indonesia, tapi saya sebagai warga negara sorga. Dengan kata lain, saya harus berpikir melalui apa yang sorga katakan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya kerjakan. Nah, ini merupakan sedikit gambaran dari apa yang mau saya bagikan, saudara. Yang saya mau bagikan adalah, saudara pasti mengerti cerita tentang Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Waktu Simon Petrus dan Tuhan Yesus, Simon Petrus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di atas perahu. Tuhan Yesus tidak ikut bersama dengan mereka, tapi pada satu ketika Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya yang ada di atas perahu ini, dia tidak naik perahu menyusulnya, tetapi berjalan di atas air. Dan kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Simon Petrus minta kepada Tuhan Yesus, kalau memang itu dia, suruhlah aku, kata Simon Petrus, untuk berjalan di atas air. Dan kita tahu bahwa akhirnya Simon Petrus bisa berjalan di atas air, tapi sebelum dia sampai kepada Tuhan Yesus, Simon Petrus melihat keadaan sekeliling, dan dia mulai ketakutan, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Nah, waktu dia mulai tenggelam, Simon Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkanlah aku, dan Tuhan Yesus menjulurkan tangannya, menggapai dia dan menyelamatkan dia. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara adalah, lihat dari dua kejadian ini. Simon Petrus pertama, dia bisa dengan penuh keberanian keluar dari perahu dan berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus. Dan itu juga karena Tuhan Yesus berkata, mari datanglah. Kejadian yang kedua, Simon Petrus tenggelam dan benar-benar hampir tenggelam, tapi dia berteriak minta tolong, dan Tuhan Yesus selamatkan dia. Nah, waktu kejadian pertama ini, waktu Simon Petrus bisa berjalan di atas air, itu merupakan gambaran dari doa terobosan. Sedangkan waktu Simon Petrus sedang tenggelam, dia berteriak minta tolong, itu merupakan gambaran dari doa teriakan. Doa yang lahir karena situasi yang terjepit, situasi yang darurat, orang bilang kepepet. Sehingga akhirnya Simon Petrus berseru kepada Tuhan, karena kalau tidak, dia akan tenggelam. Tapi doanya itu lahir dari satu keadaan di mana, dari keadaan hati yang panik, yang takut, yang udah udah tidak tahu harus berbuat apa. Nah, itu adalah gambaran dari doa yang saya sebut aja itu doa teriakan,
doa dalam situasi darurat. Karena kalau saudara baca ceritanya, waktu kemudian Simon Petrus diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam perahu, Tuhan Yesus menegur Simon Petrus, "Mengapa engkau tidak memiliki iman?" Jadi ditolong, tapi ditegur. Kenapa Tuhan Yesus setelah menolong, dia menegur Simon Petrus? Karena Simon Petrus itu tadinya dia beriman, kemudian dia kehilangan imannya. Tadinya dia dengan berani berjalan di atas air karena imannya. Sekarang dia akhirnya mau tenggelam karena dia kehilangan imannya. Tapi ya puji Tuhan, dia masih berteriak kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tolong. Nah, jadi doa terobosan itu bukanlah doa pada saat kita kepepet. Bukanlah doa pada saat kita itu dalam keadaan darurat, hampir tenggelam, hampir terpuruk, hampir hancur, kemudian kita berteriak kepada Tuhan, merengek, menjerit, berteriak, "Tolong Tuhan sembuhkan, aku tidak ingin mati, tolong Tuhan berikan penyediaan, aku tidak ingin bangkrut, tolong Tuhan berikan jalan keluar supaya aku tidak mengalami kondisi yang lebih parah." Tapi semua doa ini lahirnya dari keadaan hati yang bukan tenang, hati yang galau, hati yang panik, hati yang takut. Nah, Tuhan Yesus menolong Simon Petrus bukan karena imannya, tetapi karena belas kasihannya, bukan karena iman Simon Petrus, tetapi karena belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, saya yakin saudara saya sering mengalami pertolongan Tuhan sekalipun kita itu tidak memiliki iman. Kalau kita jujur, pertolongan itu datang bukan karena iman kita, karena kalau kita jujur, pada saat itu kita tidak beriman, kita lagi panik, kita lagi takut, kita lagi kehilangan kendali, kita semua kayaknya rasanya udah nggak ada pegangan lagi, kita cuma teriak, kita cuma berseru, dan ada pertolongan. Baik waktu kita sakit, atau kita sedang mengalami keterpurukan ekonomi, atau kita sedang mengalami masalah keluarga yang kita pikir akan hancur, masalah perkawinan, semua. Tapi kita itu seperti Petrus yang sedang tenggelam. Dan kita berseru kepada Tuhan, dan ada pertolongan. Nah, saudara perlu mengerti bahwa pertolongan yang Tuhan berikan dalam keadaan hati kita seperti itu bukan karena iman kita, tetapi itu semata-mata karena belas kasihannya. Dia tahu kalau kita tidak ditolong, kita akan hancur, kita akan tenggelam, kita akan binasa. Nah, doa terobosan itu bukan yang seperti itu. Doa terobosan adalah kejadian yang satunya lagi. Waktu Simon Petrus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Karena pada saat Simon Petrus mengatakan seperti itu, pertama, dia sudah dalam keadaan tenang. Ya, kita tahu bahwa dia dan murid-muridnya sempat ketakutan, tapi bukan ketakutan karena air, bukan ketakutan karena gelombang atau angin, karena tiba-tiba ada satu sosok yang tiba-tiba menghampiri mereka, kok bisa jalan di atas air, dalam keadaan gelap, nggak kelihatan. Mereka pikir itu hantu. Nah, ketakutannya adalah karena dipikir sosok yang mendatangi mereka itu hantu. Tapi setelah Tuhan Yesus bilang, "Ini aku," Simon Petrus dan murid-muridnya tenang. Nah, setelah dia tenang, untuk meyakinkan, dia berkata, "Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang belajar dari gurunya. Nah, permintaan supaya dia dibolehkan untuk keluar dari perahu berjalan di atas air, itu bukan permintaan yang berlebihan. Karena dikatakan bahwa murid itu mengikuti gurunya. Waktu Simon Petrus melihat Tuhan Yesus sebagai gurunya jalan di atas air, dan Tuhan Yesus selalu berkata, "Ikutlah aku, tirulah aku." Ya, dia sebagai murid yang baik, dia berkata, "Kalau memang itu engkau, guruku, suruhlah aku melakukan apa yang sedang kau lakukan." Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak
tidak merasa bahwa permintaan itu berlebihan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, mari datanglah. Dan seperti yang saudara ketahui ceritanya, Simon Petrus keluar dari perahu dan dia bisa berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi mujizat yang belum pernah dia alami sebelumnya ini didahului oleh satu perkataan yang tidak pernah dia katakan sebelumnya. Jikalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air seperti engkau. Jadi boleh dikatakan perkataan itulah seperti doa, tapi doa yang ya ini yang sekarang kita sebut ini terobosan. Berarti terobosan itu tadinya ada batas-batas yang membuat kalau kita berdoa, kalau kita berkata-kata, bahkan kalau kita bertindak tidak pernah keluar dari situ. Tapi sekarang kita disebut menerobos, artinya kita itu menembus batas-batas yang selama ini adalah batas-batas normal kita. Nah, demikian juga tidak akan pernah terpikir kalau Simon Petrus itu akan berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau Tuhan Yesusnya tidak berjalan di atas air. Oleh karena itu, Simon Petrus hanya mengikuti apa yang Tuhan Yesus sebagai gurunya lakukan. Oleh karena itu penting sekali kalau kita ingin bisa melakukan doa terobosan, kita harus selalu memandang kepada Yesus. Karena kalau tidak, ya kita itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Sebagai manusia kita tidak akan bisa keluar dari situ. Pengalaman kita di masa lalu, atau pengalaman orang-orang pada umumnya. Kita hanya melihat sampai sejauh itu. Tanpa sadar itu menjadi batas-batas dari kita berpikir, batas-batas daripada kita berdoa. Nah, kalau Simon Petrus melihat kepada murid-murid yang lain, atau kepada orang lain, atau kepada tokoh-tokoh yang ada, dia tidak akan terpikir untuk mengucapkan doa seperti itu. Tapi karena dia melihat kepada Yesus, maka dia bisa mengucapkan doa seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan adalah bahwa terobosan itu, sekali lagi, tidak sama dengan pertolongan pada saat kita itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak. Terobosan itu adalah menembus batas-batas yang normal. Dan dilakukan bukan dalam hati yang tidak beriman, yang takut, yang panik, yang terdesak. Tapi justru dilakukan dengan hati yang tenang, penuh damai sejahtera, dan mantap. Terobosan itu dilakukan karena ada keberanian, bukan karena ketakutan. Nah, kalau didasari ketakutan, itulah doa teriakan, minta pertolongan. Tapi kalau didasari oleh keberanian, mengerti mau menembus batas-batas yang ada, yang normal, itu adalah satu terobosan. Jadi, saudara tahu kalau kita kena badai, kita dalam keadaan tidak siap, kita akan tenggelam. Nah, dalam kondisi tidak beriman, begitu ada badai, kita pasti takut, kita pasti panik, kita pasti bimbang, dan kecenderungannya dalam keadaan seperti itu akan membuat kita itu semakin terpuruk, semakin tenggelam. Nah, tapi karena kita memiliki Tuhan, kita berteriak kepada Dia, kita berseru kepada Dia, dan karena belas kasihannya, Dia menolong kita. Kalau itu yang kita alami, kita bersyukur, tapi saudara perlu mengerti, itu bukan terobosan. Oh, kita udah sakit, makin parah, gawat, hampir mati, akhirnya nggak mati. Itu bukan terobosan. Oh, kita itu mengalami kesulitan keuangan, akhirnya makin lama udah makin habis, mau bangkrut, ada pertolongan. Itu pertolongan, bukan terobosan. Karena lahir dari kondisi kepepet.
waktu seperti Simon Petrus yang mau tenggelam. Nah, apa bedanya sekarang kalau terobosan? Itu dilihat dari keadaan hatinya dan apa yang mau kita alaminya. Terobosan itu selalu sesuatu yang baru, yang mustahil, tapi mustahil bukan karena keadaan kita yang terpuruk gitu. Kita udah mau tenggelam, sepertinya mustahil untuk berenang. Dan akhirnya bisa berenang. Itu bukan terobosan karena sebetulnya berenang itu biasa gitu. Tapi karena kitanya sedang kepayahan, kita mau tenggelam, jadi akhirnya bisa berenang, ya kita bersyukur gitu. Tapi itu karena ditolong. Nah, terobosan itu, nah saya bedakan ya. Makanya saya ingin supaya kita lebih jelas lagi apa yang disebut dengan teriakan minta tolong dengan terobosan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa terobosan itu lahir dari hati yang damai, lahir dari hati yang mantap, lahir dari hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang mustahil, yang ajaib. Terobosan itu seperti burung Raja Wali, begitu ada badai. Oke, perlu saya jelaskan sedikit, nah ini sedikit lagi. Terobosan tidak akan terjadi kalau tidak ada badai. Kalau dalam keadaan tenang, kita kembali ke cerita Petrus, kalau keadaan di laut itu tenang, tidak ada angin kencang, laut tenang, Simon Petrus bersama dengan murid-muridnya, mereka bisa berlayar dari satu tempat ke seberang. Itu tidak ada masalah. Tapi dalam perjalanannya tiba-tiba ada badai. Angin laut mulai bertiup kencang dan akhirnya perahu mulai goyang. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa cerita di mana Simon Petrus akan berjalan di atas air itu tidak akan ada kalau tidak ada badai. Sebab masalahnya kalau tidak ada badai perahu itu akan terus jalan dan ya sudah. Itu aja ceritanya gitu. Tapi karena ada badai, perahunya dia tidak bisa melanjutkan, dia diombang-ambingkan, dan baru di situ Tuhan Yesus datang menyusul. Nah, badai itu kita bisa pandang dari dua sisi. Satu, kita melihatnya dari sisi seperti ayam yang menakutkan, sehingga inilah waktunya untuk bersembunyi. Wah, ini badai mengamuk, ini bahaya. Kalau saya ada di tengah-tengah badai, nanti saya terhempas. Daripada saya terhempas, ini waktunya saya sembunyi. Ini waktunya saya untuk menyingkir. Aduh, takut. Nah, itu adalah seperti ayam. Nah, kalau kita seperti ayam, otomatis nanti doanya akan keluar seperti itu. Tuhan tolong, aku takut, lindungi aku mau sembunyi, Tuhan berikan tempat persembunyian. Tuhan tolong kuatkan aku, supaya aku tidak terlalu panik pada saat ada badai ini. Tolong Tuhan, di kiri kanan saya banyak orang yang meninggal, Tuhan banyak yang terkena infeksi, tolong Tuhan hindarkan. Nah, kalau saudara jujur, apakah itu doa yang lahir dari iman? Apakah itu doa yang lahir dari damai sejahtera? Apakah itu doa yang lahir dari satu keyakinan yang mantap? Kan enggak gitu. Nah, ya saya gambarkan saja. Ya seperti ayam yang menyadari kekuatannya tidak seberapa, maka begitu ada badai, sembunyilah daripada terhempas gitu. Tapi kalau kita Raja Wali, atau kalau burung Raja Wali begitu ada badai, dia akan berkata, ini kesempatan. Saya tanpa badai sudah bisa terbang tinggi. Tapi dengan adanya badai, saya akan bisa terbang lebih tinggi. Asal saya tahu bagaimana memposisikan sayap saya. Karena kalau Raja Wali salah memposisikan sayapnya, ya terhempas juga. Tapi kalau dia tahu bagaimana menempatkan sayapnya dalam sudut yang tepat,
Badai itu bukan akan mengempaskan, badai itu tidak akan menghentikan, badai itu tidak akan membuat dia terhempas ke belakang, tetapi akan mengangkat dia. Nah, tapi pertama, waktu badai itu datang itu sikapnya sudah berbeda gitu antara ayam dengan Raja Wali. Kalau ayam, wah persoalan datang, waduh ini kesulitan datang. Tapi kalau Raja Wali dia bilang, memang ini kesulitan, tapi ini kesempatan. Memang ini bisa menghempaskan, tetapi ini juga bisa mengangkat. Nah, yang penting adalah bukan soal badainya. Badainya sama. Tuhan sudah memberikan, ya, katakan Raja Wali berkata, Tuhan sudah memberikan saya sayap bukan seperti ayam, sayap yang kuat. Nah, saya harus tahu bagaimana memposisikan sayap saya, supaya begitu badai datang, itu akan mengangkat saya. Nah, jadi sebelum datang, dia sudah memposisikan. Nah, ini juga sama, gitu. Pada saat kita menghadapi badai yang datang ini, inilah kesempatan untuk kita mengalami terobosan, tetapi mengalami terobosan ini harus didahului oleh doa terobosan. Doa terobosan adalah doa yang lahir dari hati yang tenang, doa yang lahir dari hati yang penuh iman, doa yang lahir dari sikap yang berani, dan doa yang lahir melihat bahwa badai ini, kesulitan ini adalah kesempatan untuk naik kepada level berikutnya. Nah, jadi kalau saudara mau tahu apakah saudara ini akan mendoakan doa terobosan atau pertolongan, ya saudara tinggal cek hati saudara. Makanya penting sekali, memang sepertinya sederhana, tapi ini kunci. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi itu harus ada di hati kita dulu. Kalau itu ada, itu adalah titik awal untuk kita bisa melakukan doa terobosan. Kalau tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak akan menolong, tapi kita akan masuk ke dalam doa pertolongan, doa teriakan. Semoga atas belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kalau belas kasihan tidak bisa dipastikan, walaupun Tuhan kita itu sangat baik, sehingga ya dia pasti akan menolong. Tapi kalau pengen pasti, pengen mantap, itu adalah doa terobosan. Jangan jadi seperti Petrus yang tenggelam, baru dia minta tolong. Tapi jadilah seperti Petrus yang keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Dengan satu patokan, dengan satu acuan, itu gurunya melakukan itu. Maka saya juga melakukan itu. Jadi kalau sudah lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan kita sebagai murid-murid Yesus, kalau kemudian kita temukan bahwa Yesus seperti itu, ya saya juga mau mengikuti seperti itu. Itulah terobosan. Dan kita bukan jadi kayak orang banyak yang hanya dapat belas kasihan Yesus, pengemis, orang buta, orang lumpuh, orang berdosa, yang dapat belas kasihan Yesus tanpa iman. Tapi marilah kita jadi murid-murid Yesus yang penuh dengan iman, dan kita mengalami mujizat terobosan, bukan mujizat pertolongan. Jadi biar pada malam ini kita mau lebih mengerti, dan nanti ya selain kita mendoakan pokok-pokok doa, tapi saya ingin sedikit berbagi impartasi apa yang menjadi, ya saya dititipin pesan sama Pak Niko untuk boleh sedikit impartasi supaya kita bisa memiliki roh di dalam berdoa, bukan doa pertolongan, tapi doa terobosan. Sedikit satu lagi, nah, saya tidak pernah terpikir, ya sedikit menyinggung kesaksian saya di depan, gitu. Nggak pernah saya mikir, ya kita tahu selalu menyebut bahwa kita warga negara sorga, tapi dalam kondisi ada badai seperti badai COVID waktu pertama kali, semua orang mikirnya adalah, ya saya warga negara Indonesia, saya warga negara Amerika, saya warga negara ini, mari kita pulang, gitu. Itu pikiran umum kan? Itu normal saja, gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih satu pikiran yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ya betul, saya udah ngerti ayat itu, tapi maksudnya apa gitu?
Tapi setelah saya mengerti bahwa Tuhan maksudkan bahwa ya kamu jangan melihat dirimu sebagai warga negara Indonesia, tapi sebagai warga negara sorga. Kalau engkau bisa melihat seperti itu, berhenti dari panik, takut, buru-buru pengen cepat pulang, tapi menantikan untuk mendapatkan pernyataan Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya berubah dari bersikap seperti ayam menjadi sikap, ya saya belum jadi Raja Wali yang besar, minimal jadi anak burung Raja Wali, untuk belajar berani, belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan akhirnya, puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan membawa ke saya untuk mengalami terobosan demi terobosan. Ada banyak kesaksian, tapi karena saya tidak punya banyak waktu, tapi ya saya hanya mau ingin memberi contoh, mencontoh supaya saudara jelas bedanya antara doa pertolongan dengan doa terobosan. Dan karena grup ini adalah grup doa terobosan, ya kita tidak menutup untuk doa pertolongan, tapi mari kita belajar untuk kita itu benar-benar mengalami satu terobosan. Puji Tuhan, saya ajak berdoa sebentar, mungkin Pak Sepwan bisa mengiringi sedikit, kita nyanyi, nanti saya akan sedikit kasih impartasi buat saudara-saudara yang mengikuti di dalam ibadah Zoom ini. Silakan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari sudah lebih lanjut. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan aku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah dibagikan. Mari Tuhan saat ini biar setiap kami yang boleh mendengarkan, kami dibuat menjadi lebih mengerti bahwa memang kami bisa mulai dengan berteriak berseru kepada Engkau pada saat kami terdesak, pada saat kami terpuruk. Namun Engkau mau untuk kami naik level, kami terus bergerak, bukan saja berdoa pada saat situasi kami kepepet, pada saat situasi kami terdesak, tapi kami boleh berubah di dalam kehidupan doa kami sebagai doa yang benar-benar menerobos. Kami tidak dibatasi oleh pengalaman kami tidak dibatasi oleh pengalaman orang lain, tapi kami hanya melihat kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi panutan kami, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang kami belum lakukan sebelumnya. Kami juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain belum lakukan, hanya karena satu, yaitu karena kami mengikuti Engkau, sang terobosan itu. Oleh karena itu, biar saat ini setiap Bapak Ibu Saudara yang mau untuk menerima impartasi, saat ini aku akan berdoa, Tuhan, biar ada damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, biar ini boleh menjadi nyata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi boleh memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, damai sejahtera. Damai sejahtera. Hilang semua kegalauan,
hilang semua kerisauan, hilang semua kegelisahan, apalagi kekhawatiran atau ketakutan. Hilang dalam nama Yesus. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Terima kasih Bapa. Dan biar setelah kami boleh mengalami damai sejahtera, mari Tuhan nyatakan tindakan Tuhan Yesus seperti apakah yang harus kami ikuti sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Seperti Petrus yang melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, oleh karena itu dia minta supaya dia juga bisa berjalan di atas air. Engkau ingatkan kepada kami satu cerita di dalam Injilmu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan biar itulah yang menjadi panutan ataupun model, contoh untuk kami lakukan. Dan setelah Engkau ingatkan, baik kami berdoa seperti Simon Petrus. Jikalau itu yang Engkau ingin aku lakukan, biar aku melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan saat ini ingatkan Roh Kudus satu cerita Tuhan Yesus yang Engkau mau untuk kami teladani di dalam konteks kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bisa mengalami doa terobosan dan kemudian terobosan itu dalam hidup kami. Kami tidak berdoa dari kondisi terpuruk. Kami berdoa dalam kondisi yang penuh iman. Kami tidak berdoa dari kondisi bimbang, tapi teguh dan berani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan saudara juga biar kita ambil waktu 1 menit. Ya, saudara boleh berdoa bersama-sama untuk kalau sudah diingatkan cerita daripada Tuhan Yesus itu, saudara ucapkan kembali kepada Tuhan bahwa saudara mau mengikuti cerita itu, saudara mau mengikuti teladan Tuhan Yesus itu. Biar setiap kami boleh mengikuti, karena Tuhan yang paling tahu situasi saudara masing-masing dan bukan orang lain. Kesaksian orang bisa menjadi inspirasi, pengalaman kita bisa jadi pelajaran, tapi pengalaman kita maupun pengalaman orang lain itu bukan panutan untuk terobosan. Panutan untuk terobosan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan mari kita boleh mendapatkan satu teladan yang Tuhan Yesus spesifik katakan kepada kita. Dan kita katakan bahwa itu yang kita mau alami, itu yang mau kita alami, itu yang mau kita alami. Terima kasih Tuhan. Oh, berdoa 1 menit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, aku mau terus berjalan keliling. Oh, disertai dengan urapan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang dikuasai oleh iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi. Dan biar semua saudara boleh masuk ke dalam roh doa terobosan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.